Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, para pemirsa sekalian yang saya cintai, yang berada di mana saja, ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai daya dukung tanah, ya. Jadi sharing-sharing aja dari data-data dan hasil-hasil lab yang kami peroleh untuk desain-desain, ya. Jadi terdapat cukup banyak data yang kita peroleh untuk menentukan daya dukung tanah seperti itu. Di sini kita bisa lihat ini untuk data tanah di lokasi daerah Demak ya, Jawa. Dan ini untuk lokasi di Jambi, ya. Jadi kita bisa lihat di sini data KIC-nya, ya. Jadi hanya terdapat data KIC, yaitu data dari pengujian sondir, ya. Pengujian sondir maka akan diperoleh nilai KIC seperti itu, ya. Nah, kalau menggunakan sondir pastinya kita tidak bisa memperoleh sampel tanah, ya, karena berbeda metode penyelidikannya, ya. Nah, ini kedua-dua ini adalah dari data penyelidikan tanah dengan sondir, ya. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, kita akan pelajari bagaimana data output yang diperoleh oleh dua lokasi ini, ya. Nah, di sini kita bisa lihat pada kedalaman 0,00 yaitu muka tanah, KIC-nya sama dengan 0. Ini untuk lokasi di Demak, ya. Sementara di 0,2 atau 20 cm dari muka tanah, ya, tertanam itu ke dalam maksudnya. Ini adalah 20 kg per cm persegi. 0,4 naik dan kemudian dia turun, ya, menjadi terus ke bawah ini, ya, 5, ya. Ini menunjukkan data bahwa tanahnya tidak bagus, ya, masih lembek, ya, dan kemungkinan untuk digunakan sebagai tanah dasar pada pondasi tapak itu kurang baik, ya, kurang baik. Nah, kalau kita lihat di data yang lain di sini, ini untuk lokasi di Jambi, kita lihat nilai KIC-nya, ya. Nah, pada kedalaman 00 dia 0 kg per cm persegi KIC-nya, 0,2 dia 10, dan 1 kedalaman 1 meter dia 20. Nah, ini memiliki konsistensi kepadatan yang bagus, ya. Jadi semakin ke dalam, ya, semakin tinggi nilai KIC-nya. Nah, ini bisa digunakan pondasi tapak, ya. Ini lebih bagus. Nah, bagaimana kita untuk merubah data yang kita peroleh ini menjadi daya dukung tanah yang ingin kita pergunakan, ya. Di sini ada sebuah rumus Meyerhof, ya. Nah, ini untuk ukuran pondasi yang lebih besar dari 1,2 meter. Kita menggunakan rumus ini, ya. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 1,2 meter atau sampai dengan 1,2 meter, maka rumusnya akan seperti ini. Ya, saya akan tuliskan A. Oke, QA sama dengan
IC dibagi dengan 30 ya. Ya, akan tetapi rumus ini hanya berlaku untuk kondisi tanah pasir ya, jadi tidak bisa dipergunakan untuk seluruh kondisi tanah ya. Hal itu bisa dilihat teman-teman di buku Pak Eri Kristiadi, Analisis dan Perencanaan Fondasi bagian 1 ya, di halaman 233 ya. Jadi dari nilai KC yang kita peroleh, kita bagi dengan 30, maka kita akan memperoleh key allowable atau daya dukung izin tanah. Sangat mudah sekali memperoleh daya dukung tanahnya ya. Nah, ini satunya ya. Oke, maka jika demikian, maka misalnya kita lihat pada data yang di daerah Demak ya, pada kedalaman 1 meter, kita ambil di sini. Nah, pada kedalaman 1 meter, di bawahnya langsung kedalaman 5 meter ini tidak bagus. Jadi kalau kita ambil di kedalaman 1 meter, kita ambil 10, maka di bawah dasar pondasi itu langsung tanahnya memiliki daya dukung yang lebih kecil. Ini berbahaya jika kita mengambil daya dukung yang ada di atas ya, sangat berbahaya karena apabila nanti terjadi penurunan ya, karena ketidakkonsistenan daya dukung tanah atau nilai KC yang ada di sini ya, maka bangunan nanti tentu akan mengalami penurunan dan jadi akan mengalami kegagalan fondasi ya. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Nah, ini berarti kalau misalnya mau ambil dari nilai KC yang ada di sini, sebaiknya kita ambil nilai 5 ya. Kita ambil 5 saja. Di sini kita kembali ke Excel, key A kita ambil, berarti sama dengan 5 dibagi dengan 30. Nah, ini adalah daya dukung untuk lokasi Demak. Nah, seperti ini. Dengan catatan ya, rumus untuk tanah pasir. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk lokasi yang lain. Di sini kita ambil tadi kedalaman 1 meter ya. Jadi kita ambil pada kedalaman yang sama saja di lokasi di daerah Jambi, kedalaman 1 meter, kita punya KC 20 di sini ya. Maka kita akan copy paste (20 dibagi 30) lokasi Jambi. Nah, dari sini kita bisa ketahui besaran daya dukungnya signifikan ya perbandingannya ya. Jadi pada kedalaman yang sama, dengan rumus yang sama ya, dengan metode pengambilan penyelidikan tanah yang sama, itu kita memperoleh nilai KA yang berbeda karena tanahnya berbeda, lokasinya berbeda, lapisannya berbeda. Sehingga kalau misalnya teman-teman sedang membangun rumah di Jambi dengan lokasi yang seperti dekat dengan lokasi data tanah saya ya, maka untuk daya dukung seperti ini kalau misalnya kita punya fondasi 1 kali 1 meter
berarti itu sanggup menerima beban ya sebesar ya nilai QA dikali dengan 100 dikali 100 ya. 1 meter berarti sama dengan 100 cm ya. Dia sanggup menerima beban sebesar 6.666,667 kg. Jadi sangat besar kan. Ini untuk lokasi Jambi. Nah, kalau misalnya untuk lokasi Demak bagaimana? Kalau untuk lokasi Demak berapa tahanan yang mampu pikulnya untuk pondasi 1x1? Kita kalikan. Nah, pada untuk lokasi Demak dia hanya sanggup menerima 1666,667 kg ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mendesain rumah tinggal di kedua lokasi ini ya, yang satu di Demak dan yang satu di Jambi ya. Di Jambi seperti yang dengan dekat dengan lokasi data tanah saya, mungkin bangunan 2 lantai ukuran pondasinya bisa kecil ya, bisa kecil, hanya 1,5 kali 1,5 udah cukup ya, karena 1 kali 1 aja bisa menerima 6 ton ya. Tapi kalau di Demak ya mau buat bangunan 2 lantai, ukuran pondasinya pasti lebih besar daripada itu gitu. Jadi jangan dijadikan pengalaman ya, apalagi kalau misalnya menggunakan tukang dari lokasi Jambi, Sumatera, kemudian tukang tersebut didatangkan ke Jawa di daerah Demak ya, kemudian di daerah asal menggunakan pondasi ukuran yang kecil saja bisa untuk bangunan 2 lantai, maka di Demak jangan dipraktekkan ya, karena data tanahnya bisa berbeda ya. Nah, kalau nekat dipraktekkan tentu itu akan membahayakan bagi penghuninya dan tentu saja akan sangat merugikan sekali apabila terjadi keruntuhan dan kegagalan pada bangunan yang didesain ya. Oleh karena itu dari sebuah case yang saya angkat ini ya, jadi sangat penting sekali untuk kita senantiasa mengupayakan adanya penyelidikan tanah ini. Jangan sampai menentukan sebuah pondasi bangunan ya, walaupun itu hanya rumah tinggal ya, walaupun hanya rumah tinggal 2 lantai seperti itu, kita terus nekat tidak menyediakan data tanah, kemudian nanti akhirnya didesain berdasarkan pengalaman yang rupanya pengalaman di lokasi Jambi itu tidak bisa diterapkan pada daerah di lokasi Demak ya, sehingga hal ini akan sangat membahayakan dan sangat merugikan tentunya. Baik, demikianlah Sobat ZLTC. Jadi sekedar sharing-sharing saja, kita bisa lihat begitu jauh perbandingan daya dukung tanah yang dihasilkan dari 2 lokasi ini ya. Apalagi kalau kita mendesain di daerah Kalimantan, di daerah tanah yang bekas rawa seperti itu, pasti daya dukungnya akan lebih kecil lagi, dan itu kita harus menggunakan tipe pondasi yang berbeda ya. Jadi jangan jadikan pengalaman di lokasi lain pada desain pondasi, ukuran pondasi diterapkan di project di daerah yang berbeda. Terima kasih, semoga dapat menginspirasi dan menambahkan sedikit wawasan kita mengenai dunia konstruksi. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.